Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Ibu bapak, kaum muda dan anak-anak, juga para konfrater yang kebetulan mendengarkan renungan ini. Sabda Tuhan hari ini betul-betul memberikan nasihat sekaligus juga peneguhan, khususnya dalam situasi yang kadang-kadang memberikan sedikit rasa khawatir karena situasi COVID-19 yang dari mana-mana, lebih-lebih yang sekarang ini ada berita-berita di mana orang terpapar, saudara dekat, warga, para konfrater, bahkan ada yang dipanggil Tuhan. Salah satu hal yang sehubungan dengan diri saya adalah akhir bulan Juli, awal bulan Agustus ini sedang proses perpindahan ke daerah Jakarta, ke Rawamangun sebagai tugas baru. Saudara pasti juga bisa mengira-ira rasa perasaan bagaimana, ada sedikit kekhawatiran, juga kesibukan. Selain mempersiapkan perpindahan itu, juga mengurus BCA dan tiketing, dan pasti juga ada karantina mandiri. Selain itu, pada saat-saat ini saya juga mengadakan perpisahan secara sederhana dengan umat. Suasana yang memberikan rasa sedikit sedih, tapi juga bergembira karena tugas yang baru. Namun dihibur juga oleh dukungan dari teman-teman, karena kebetulan hari Sabtu tanggal 24 merupakan hari ulang tahun imaman saya yang ke-34. Tuhan telah mempercayakan imamat ini untuk 34 tahun. Ibu bapak, saudara-saudariku, para konfrater, apa yang dialami, apa yang saya alami ini juga pernah sedikit diungkap di dalam sabda-sabda Tuhan hari ini. Salah satu abdi atau pelayan abdi Allah, pelayan Elisa, itu mengungkapkan demikian ketika Elisa menyampaikan perintah roti itu agar segera dihidangkan kepada para tamu. Lalu jawaban dari abdi Allah, bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang, padahal ini hanya 20? Apakah cukup? Ada sedikit kekhawatiran dari pelayan abdi Allah, dari pelayan Nabi Elisa. Juga ketika Tuhan Yesus meminta kepada Filipus untuk membagi-bagi roti yang ada, atau juga memberikan perhatian kepada orang-orang yang hadir di situ, Filipus juga mengungkapkan suatu pesimistis. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong. Coba, suatu ungkapan yang jujur sebagai seorang manusia yang bisa menghitung dan tahu batas-batas. Bahkan hampir diulangi oleh Andreas ketika tahu di sana ada anak yang memiliki 5 roti 2 ikan. Andreas itu mengatakan demikian, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Bukankah itu suatu ungkapan ketakberdayaan manusia, keberdayaan kita? Dan ibu bapak, saudara-saudariku, sering kita mengalami hal yang demikian dalam kehidupan. Memang kita ini sering jatuh dengan hitung-menghitung, karena kita tahu jumlahnya, lalu timbul kekhawatiran. Namun lihat bagaimana tanggapan Nabi Elisa
dan Tuhan Yesus sendiri menghadapi situasi itu. Nabi Elisa yang begitu beriman percaya kepada Allah, penyelenggaraan Allah, dia tidak ragu-ragu. Dia minta agar pelayan abdi itu membagi. Berikanlah roti itu kepada orang-orang ini. Ungkapan yang tegas, berikanlah. Ini kan berarti ada suatu kepercayaan di balik itu bahwa Allah akan membantu. Allah akan berbuat sesuatu di tengah kekurangan manusia. Dan coba Tuhan Yesus pun sama dalam sikapnya. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam diri Tuhan Yesus. Ia minta agar roti dan ikan yang ada itu dibagi-bagi. Setelah Tuhan Yesus mengangkat doa syukur kepada Bapa di surga. Dan apa yang terjadi ibu bapak saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak, terjadi mukjizat. Dua tokoh ini, Nabi Elisa dan Tuhan Yesus, telah menuntun kita kepada iman yang dalam, percaya bahwa Allah Bapa berbuat sesuatu atas apa yang kita mohon, tidak membiarkan kita itu sendirian. Memang kadang-kadang kita ini kurang percaya, kita ini merasa khawatir dan ragu-ragu akan campur tangan dan kehadiran Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, kita sering mendengar ungkapan orang bijak. Mukjizat terjadi ketika kita mulai melangkah. Ketika kita sudah memutuskan, kemudian dalam kelemahan ketakberdayaan kita mau melangkah, mau berbuat sesuatu, mukjizat terjadi. Tuhan membantu. Yang tadinya itu seperti tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya kita itu merasa takut, ternyata lancar-lancar saja. Bahkan sampai pada dana. Ada orang yang membantu, orang yang mendukung, orang yang mendorong. Coba bayangkan kalau kita hanya tinggal di dalam keraguan, kecemasan, ketakutan, tidak akan terjadi apa-apa. Pengalaman banyak pastor paroki ketika mau membangun gereja, membangun pastoran, atau membangun sesuatu, program pastoral di parokinya, itu ya modalnya keberanian, iman. Tentu ada dana, walaupun dananya belum mencukupi. Dan ternyata jadi. Ketika orang itu memiliki semangat berbagi, tidak ada sesuatu yang nanti itu menjadi rugi. Tidak ada orang miskin karena bersemangat membagi. Tidak ada orang itu menjadi tidak sehat karena dia itu melayani orang lain. Orang mendapatkan sukacita. Dan kita tahu sukacita adalah sumber dari energi imunisasi dalam diri kita. Itu akhir-akhir ini sering dikatakan oleh para ahli kesehatan agar kita ini bersukacita, bergembira di dalam panggilan apapun, entah imamat, religius, keluarga. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, kita disatukan seperti ungkapan Paulus, satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, dipanggil kepada satu pengharapan. Satu tubuh itu berarti kita tidak berdoa, kita tidak bekerja, kita tidak menangani sendiri, bersama-sama. Kita memiliki keluarga ilahi
umat dimanapun berada. Itulah saudara-saudari kita, satu tubuh, satu Tuhan, satu iman. Tuhan yang berbuat baik pada orang lain juga akan berbuat baik pada diri kita. Tuhan yang menolong orang lain, bahkan menolong tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, para rasul juga menolong kita. Tuhan yang hadir dalam keluarga saudara kita juga hadir dalam diri kita, dalam keluarga atau komunitas kita. Dipanggil kepada satu pengharapan. Inilah Ibu Bapak penting hidup itu bergembira, bersemangat karena memiliki pengharapan. Jangan sampai putus asa dalam situasi apapun. Oleh karena itu, sekali lagi bersemangatlah, berimanlah di dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Pagi Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.